Tak ada informasi yang lebih menghangatkan hati daripada bincang-bincang yang penuh informasi. Bagaimana Bapak kabarnya di rumah? Dr. Hajah Nur Endang Abbas. Baik, terima kasih nih Bu Evi sudah meluangkan waktunya datang di studio. Jangan lewatkan momen ini setiap Senin sampai Sabtu pukul 11.00 di Make TV, sahabat informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Nayang Andini dalam program Bincang Kita. Nah pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentang tema yang sangat menarik dan krusial tentunya, yaitu peran legislatif dalam mengawal pemerintahan baru di Kota Kendari. Nah seperti kita ketahui pemilu ini telah usai. Lalu gimana sih DPRD sebagai pemerintah memastikan pemerintahan baru ini berjalan dengan baik, pro rakyat dan sesuai dengan visi pembangunan. Nah tentunya berhubungan dengan tema kita pada segmen kali ini telah kita hadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Rizky Brilian Pagala SR selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari. Halo Pak Rizky, gimana nih kabarnya pada? Alhamdulillah baik. Pagi hari ini, siang hari ini, alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, alhamdulillah baik dan harus selalu baik. Nah mungkin Pak untuk pembuka nih ya Pak ya, mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengerti atau mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak kepada pemirsa. Sebenarnya apa saja nih Pak peran utama DPRD dalam mendampingi jalannya pemerintahan daerah nih Pak, silakan. Ya, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di tengah hujan, tapi alhamdulillah masih terus semangat. Masih terus semangat ya Pak ya. Okay. Kami pun juga di lembaga seperti itu. Bahkan hari ini kita masih rapat kerja terkait dengan penyesuaian sinkronisasi antara visi misi ke depan dari wali kota terpilih dan wakil wali kota terpilih kita. Kalau ditanya tugas dan fungsi kita pastinya 3 fungsi ya. Kita yang melekat adalah legislasi, budgeting, kemudian apalagi namanya pengawasan. Di 3 fungsi itu pastinya hari ini itu yang kita coba maksimalisasi. Tapi sebelumnya memang ini karena pelantikan kemarin baru saja dilakukan, pastinya penyesuaian di batang tubuh pemerintahan juga masih coba disesuaikan untuk menunjang kinerja dari wali kota dan wakil wali kota ke depan. Kita pun juga seperti itu. Kita beberapa waktu lalu Pak Ketua DPR kita juga sudah menghadiri RPJMD, cukup menyampaikan juga beberapa hal terkait dengan sinkronisasi kegiatan ke depan untuk menunjang daripada kegiatan pemerintahan, roda pelayanan dan lain sebagainya. Dan di sisi itu mungkin yang hari ini kita coba penyesuaian, dan sambil berjalan pastinya 3 fungsi itu kita akan laksanakan dengan baik untuk kemudian menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang. Oke, seperti yang Pak Rizky singgung tadi ya, ada 3 fungsi. Selama ini kan masyarakat mungkin sering hanya tahu DPRD itu rapat dan sidang saja ya Pak ya. Nah, padahal sebenarnya ada 3 fungsi yang tadi Bapak sebutkan, legislasi, anggaran dan pengawasan. Mungkin boleh dijelaskan nih Pak, bagaimana ketiga fungsi ini akan dioptimalkan oleh DPRD untuk mengawal program-program kepala daerah baru nanti nih Pak, silakan. Contoh tadi saya sudah sampaikan RPJMD, ini kita akan sinkronisasi dengan apa yang kemudian menjadi program dan visi misi wali kota ke depan. Kemudian hari ini di kantor masih berjalan sudah 2 hari LKPJ, kita ada rapat laporan kinerja pertanggungjawaban wali kota di 2023. Ini juga landasan kita untuk kemudian mengacu 2024 ini landasan kita untuk mengacu bagaimana kita melihat pemerintahan di kemudian hari bisa disinkronkan dengan masalah-masalah yang ada di masa yang lalu. Dan ini pastinya disinkronkan dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota. Dan ini sangat penting. Mungkin hari ini baru selesai dan kita akan sidangkan nanti untuk kemudian LKPJ ini kita akan paripurnakan bersama. Inilah kemudian salah satu bagian dari tugas dan fungsi kita untuk kemudian di awal-awal pemerintahan ini untuk sinkronisasi keseluruhan. Kemudian kalau ditanya 3 fungsi itu, pastinya legislasi kita akan bersama pemerintah Kota Kendari bagaimana menciptakan peraturan daerah, kemudian bagaimana mengawasi jalannya perwali, perda dan lain sebagainya untuk kemudian diterapkan kepada proses pelayanan kita di masyarakat Kota Kendari. Budgeting,
Ke depan kita akan membahas beberapa bulan ke depan mungkin kita akan membahas terkait dengan pergeseran penyesuaian efisiensi dari arahan pemerintah pusat. Nah, ini kita akan bahas bersama dengan pemerintah Kota Kendari. Walaupun sifatnya penyampaian kepada kami di DPRD Kota Kendari, pastinya kami pun juga selaku lembaga akan melihat secara jeli, secara tepat bagaimana efisiensi pergeseran anggaran dan lain sebagainya. Ini memang mencakup benar-benar terkait dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Nah, sampai kepada pengawasan. Iya, oke. Nah, pengawasan nih Pak, terutama soal pengawasan ya Pak ya. Masyarakat tentu ingin melihat nih program yang dijanjikan benar-benar dijalankan. Nah, apa bentuk konkret pengawasan yang akan dilakukan DPRD nantinya? Pastinya dari visi misi yang tadi. Kemudian acuannya dari RPJMD. Kemudian kita akan melihat dari kinerja-kinerja pemerintah Kota Kendari yang dimana yang akan bekerja secara teknis adalah dinas-dinas yang ada. Iya. Nah, apalagi namanya delegasi kinerjanya, kami di DPRD ada 3 komisi. Komisi 1, 2, dan 3 yang masing-masing punya mitra kerja. Komisi 1 pemerintahan dan hukum, mungkin lurah dan camat dan lain sebagainya, sampai dengan dinas sosial dan teman-teman BPNATR. Kemudian komisi 2 terkait dengan ekonomi, stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian komisi 3 terkait dengan pembangunan. Jadi 3 hal ini 3 sektoral ini akan coba dimaksimalkan dari sisi pengawasan. Seperti yang kita tahu terkait dengan pembangunan, kalau kita melihat dari keseluruhan jalannya roda pemerintahan, pastinya memang banyak masalah. Namun kemudian pasti ada tajuk persoalan yang paling kemudian diunggulkan hari ini di masyarakat. Mohon maaf, saya harus bilang diunggulkan. Karena ini sudah berlanjut dari tahun ke tahun, bahkan dari periode sebelumnya, ini sudah eksis di masyarakat. Banjir, persampahan, dan lain sebagainya. Sementara memang ada di sisi lain, ada kehidupan sosial yang cuman yang harus juga kita perhatikan. Ada masyarakat yang masih bersoal dengan tingkat kesejahteraannya dan lain sebagainya. Ini pun juga jadi tugas kita untuk bagaimana memaksimalisasi kegiatan pemerintahan ke depan dari sisi pelayanan. Dari banjir yang tadinya banjir mungkin sudah tidak banjir ke depan. Dari yang banyak persampahan, sistemasinya kita ubah, pelayanan publiknya kita ubah, sampai dengan pikiran dari si yang bersangkutan, si teknis di lapangan ini bagaimana bisa lebih peka dengan situasi di lapangan dan lain sebagainya. Kehidupan sosial, bagaimana caranya kita tidak hanya membantu hanya untuk hidup hari ini dan minggu depan, tapi bagaimana kita mempersiapkan masa depan untuk mereka, sehingga mereka juga dari orang tua sampai anak sampai dengan yang lain-lain, keluarga dan lain sebagainya, ini bisa ikut terbantu. Sehingga tidak hanya mereka berpikir hari ini makan, besok makan, minggu depan makan, tapi mereka mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bagaimana caranya supaya bisa berkembang ya Pak ya? Kira-kira di situ pengawasan kami. Oke, nah terus kalau kita berbicara masalah peran DPRD tentang APBD ya Pak ya, peran DPRD ini sangat penting dalam pengesahan APBD. Apa tantangan terbesar dalam menyelaraskan kebijakan anggaran dengan prioritas pemerintahan baru sendiri nih Pak? Silakan. Ya, inilah yang kadang-kadang terjadi isu di masyarakat bahwa DPR tidak mendukung pemerintahan misalnya, atau DPR punya giat-giat sendiri terkait dengan kondisi-kondisi postur APBD. Saya boleh bilang hari ini tidak sama sekali. Kami tidak membawa kepentingan personal. Karena bahkan kalau saya boleh bilang, hari ini 35 anggota DPR, tiap hari, tiap jam, tiap menit, hujan, badai saja, hilang ayamnya saja kita yang ditelepon. Ini sinkronisasi dari kegiatan APBD ke depan. Itulah yang kemudian kita perjuangkan. Kalau ditanya bagaimana kita sinkronisasi dari visi misi wali kota, wakil wali kota, yang menurut kami kita perlu selaraskan bersama. Sehingga terjadi paduan yang baik. Misal, visi misi wali kota ke depan terkait dengan persampahan. Bagaimana kemudian kita masuk dalam sisi APBD, penganggaran ini dimaksimalisasi. Tidak hanya melihat bagaimana kita bisa belanja, tapi bagaimana kemudian aktivitas persampahan ke depan sistemasinya berjalan. Dari tingkat dinas,
kecamatan, kelurahan, dan sampai dengan pemasukan PAD kita. Artinya masyarakat hari ini saya pikir tidak akan menolak ketika dibebankan retribusi persampahan. Tapi kemudian yang paling penting adalah bagaimana fasilitas ini bisa berjalan, sistemasi bisa berjalan, pelayanan jalan dengan baik, pasti masyarakat juga senang. Apalagi ini masyarakat perkotaan yang punya aktivitas di luar, tidak ingin menambah masalah lagi di rumah kan, ingin semua sudah tersiapkan, tidak ada lagi masalah dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi sinkronisasi kita hari ini bagaimana menyiapkan APBD yang murni untuk bagaimana memaksimalisasi pelayanan di masyarakat Kota Kendari. Oke. Terus apakah sudah ada nih langkah awal dari DPRD dalam menyambut transisi kepemimpinan pemerintahan daerah sendiri nih Pak? Langkah tadi pertama, RPJMD kita akan bersamai, kemudian sampai dengan LKPJ hari ini. LKPJ ini Mbak, laporan kinerja pembangunan. Bagaimana kita melihat pembangunan yang lalu, kemudian masalah-masalah yang ada di depan, kemudian kita sinkronisasi. Jadi langkah-langkah ini saya pikir sangat strategis untuk sinkronisasi kegiatan ke depan. Itulah yang DPR lakukan hari ini. Oke, terus kalau Bapak pribadi sendiri, Pak Rizky, ini melihat sudah berapa persen sih Pak progres pembangunan di Kota Kendari dalam pembangunan sendiri? Masih jauh ya Mbak. Masih jauh ya Pak ya, apalagi dengan masalah yang dihadapi seperti banjir sendiri ya Pak ya? Kalau kita berkaca dari beberapa kota tetangga, bahkan kalau kita berkaca dari Palu, ya kota-kota tetangga kita lah, apalagi Makassar lebih iri lagi kita. Artinya memang kita masih punya banyak PR. Masih punya banyak di kondisi perkotaan hari ini harusnya sudah tidak ada masalah banjir, masalah persampahan. Sistemasi itu harusnya sudah terbangun dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Tapi pada hari ini akhirnya kita kena imbasnya. Kena imbas dari kemudian masalah-masalah yang dilalu yang tidak dipikirkan hari ini. Nah, bagi kami berharap. Jadi kami tidak melihat seberapa besar kesalahan di pemerintahan yang lalu yang kemudian tidak bisa diselesaikan hari ini, tapi kami melihat di masa depan bagaimana kemudian kita yang hari ini duduk di pemerintahan ini tidak membuat masalah baru, kemudian juga menghasilkan keputusan dan kebijakan yang baik untuk masa depan, tidak hanya hari ini tapi juga masa depan. Jadi yang diwariskan itu sistemasi ya Pak ya? Bukan hanya apalagi nih per momentum. Sehabis misalnya pemerintahan hari ini 5-10 tahun mendatang, wali kota dan wakil wali kota paling lama 10 tahun. Kami pun juga tidak mungkin di sini terus. Maka yang paling baik menurut kami adalah mewariskan sebuah sistemasi yang baik sehingga bisa dijalankan roda pemerintahan ke depan. Jadi siapapun 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang yang menjadi wali kota, wakil wali kota, anggota DPR, ini tinggal menjalankan. Yang kemudian bisa punya visi misi untuk kemajuan daerah lagi yang lain-lain. Kira-kira itu. Oke, tadi kan Bapak sempat singgung. Nah, menurut Pak Rizky sendiri ini sebenarnya faktor utama yang membuat Kota Kendari agak terlambat ya kalau bisa dibilang dari kota-kota tetangga kita ini apa sebenarnya Pak faktor utamanya? Banyak hal ya. Banyak hal ya Pak ya? Kalau ditanya secara pribadi mungkin saya boleh bilang karena tidak sinkronisasi antara kebijakan dari satu kepala daerah ke kepala daerah lain. Apalagi Kota Kendari kemarin ada pejabat ya yang berasal dari birokrasi, mungkin kemudian kondisi pemerintahannya mungkin pasti sangat berbeda-beda, fokusan pemerintahan berbeda-beda. Saya sih berharap ke depan pemerintahan tidak hanya dilihat secara politik, tapi dilihat dari bagaimana seberapa bermanfaat pemerintahan ke depan. Sehingga siapapun kepala daerah ke depan ya harusnya berpikir tentang kemajuan daerah. Tidak hanya bagaimana menciptakan kasuistik politik untuk kekuatan sendiri. Itu aja Mbak. Jadi kalau ditanya kenapa sih tidak berkembang, ya kalau kita mau bilang APBD kita cukup besar. Kemarin kita 1,5 sekian. Di tahun ini mungkin ada penyesuaian, di tahun depan mungkin, tapi luar biasa signifikan PAD kita. Dari 15 tahun yang lalu itu naik signifikan. Saya ingat sekali saya dapat laporan masih di bawah 100 miliar. Sekarang sudah di angka hampir 500 miliar. Itu PAD murni dari pajak dan lain sebagainya. Belum transfer daerah dan lain sebagainya. Pastinya kalau kita berniat baik ya, pemerintahan ke depan tidak hanya melihat kasuistik politik, tapi melihat bagaimana bermanfaat kemajuan daerah ke depan, kita benar-benar melihat bagaimana daerah kita bangga ke depan dan lain sebagainya. Saya pikir tidak ada lagi masalah-masalah di Kota Kendari. Masalah pasti ada, tapi kita akan terus berprogres. Cari solusinya. Ya.
Oke, terus dengan pemerintahan periode kali ini, menurut Bapak perbandingannya antara periode lalu seperti apa nih Pak? Apakah lebih meningkat lagi atau seperti apa? Periode DPR atau ya, DPR pembangunan daerahnya sendiri Pak? Pastinya ya, karena hari ini benar-benar kita dihadapkan masalah-masalah. Saya periode lalu masalahnya COVID, Mbak. COVID. Luar biasa kita penyesuaian dan lain sebagainya. Hari ini kita diperhadapkan masalah efisiensi. Sementara dua kasuistik ini pasti akan mengganggu postur-postur anggaran kita. Di kota-kota berkembang seperti ini pastinya sangat butuh pendanaan yang cukup besar untuk kemudian kita persiapkan fasilitas. Kota Kendari ini kota jasa, Mbak. Kita tidak punya pertambangan, kita tidak punya potensi lain, kita hanya menjual jasa. Kalau kita berpikir menjual jasa, harusnya kita berpikir menjual experience, pengalaman, kemudian bagaimana menciptakan orang tuh datang bersia kota ini ya, senang ya kita di sini ya, banyak fasilitas ya, sehingga berpulang kemudian kembali lagi. Ya mirip-mirip Jogja ya Mbak ya. Saya harus sampaikan ini dengan baik. Jogja kita setelah datang, kita pulang kita masih terngiang-ngiang dengan kota itu. Nah, seharusnya Kota Kendari bervisi seperti itu ke depan. Oke, terus kalau kita melihat biasa di Kota Kendari ini kan SDM-nya agak kurang ya Pak ya, mohon maaf. Karena bisa kita lihat dari yang viral kemarin itu fasilitas yang baru dibangun dirusak ya Pak. Itu bagaimana nih Pak dari DPRD sendiri? Malioboro-nya Kendari ya? Iya. Kurangnya kesadarannya Mbak. Kurang kesadarannya Pak. Tapi pastinya kita juga tidak bisa salahkan sepenuhnya masyarakat bahwa fasilitas publik ini harusnya dijaga bersama. Namun kemudian memang ke depan kita akan coba menjaga ini dengan pendelegasian kepada aturan-aturan lain kita, Perda dan lain sebagainya untuk memperkuat. Misalnya kemarin kita diskusi, saya baru kunjungan ke Pak Kapolres. Pak Kapolres titip bagaimana ke depan jajaran Polres dan lainnya ini juga diikutkan dalam proses pemerintahan. Contoh, bagaimana ada perda terkait dengan sanksi, sampah, membuang sampah sembarangan, kemudian kita bisa tindak, apakah sanksi berupa uang dan lain sebagainya yang kemudian menciptakan efek jerah. Nah, tidak hanya sampah pastinya Mbak, tapi juga fasilitas publik. Nah, saya pikir itu bagus untuk kami sambut. Saya pun juga sudah menyampaikan ke Pak Ketua DPR kemarin. Insya Allah kita akan sampaikan ke Bu Wali dan Pak Wakil. Wali Kota. Nah, selanjutnya nih Pak, dalam suasana politik yang bisa saja dinamis pasca pemilu ini ya Pak ya, bagaimana nih DPRD membangun komunikasi lintas fraksi agar stabilitas pemerintah tetap terjaga nih Pak? Silakan. Ya, pastinya ya, karena kemarin kita di partai, walaupun kita di lembaga, tapi pasti kita di partai masing-masing, yang di partai kita mendukung calon-calon yang mungkin berbeda. Tapi saya yakin wali kota dan wakil wali kota hari ini tidak melihat dari kasuistik itu, kita melihat dari bagaimana kita bisa membangun Kendari bersama. Itu dilihat dari sikap-sikap Bu Wali dan Pak Wakil hari ini. Dan saya pikir tidak ada penyesuaian yang cukup strategis di posisi itu. Karena kita sama-sama tahu lembaga DPR tugasnya apa, pemerintah Kota Kendari juga tugasnya apa, eksekutif dan legislatif memang harus cair, kemudian bisa apalagi namanya berdampak kepada kemajuan daerah. Jadi tidak ada apalagi namanya cara-cara yang strategis ya Mbak. Oke. Nah, terus Pak, kita tahu DPRD adalah wakil rakyat nih Pak ya. Apa saja sih Pak aspirasi yang paling banyak masuk ke DPRD belakangan ini dan bagaimana rencana legislatif mendorong agar aspirasi ini jadi prioritas pemerintahan baru nih Pak? Silakan. Kami kemarin baru saya dapat informasi dari teman-teman honorer, kemudian banjir pastinya Mbak, kemudian persampahan, kemudian pelayanan pemerintahan sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sistemasi inilah yang kita coba bangun ke depan. Artinya informasi semuanya ini ya kita coba tuangkan kepada RPJMD ke depan bersama wali kota dan wakil wali kota. Mudah-mudahan ini juga bisa terjawab ke depan. Tapi insya Allah Mbak, sampai hari ini kita berjalan sangat baik komunikasinya dan semua masalah itu masih bisa kita komunikasikan. Hanya memang ada aturan main yang perlu kita sesuaikan. Kayak tenaga honorer kemarin kita sudah di angka 40% ke atas dari alokasi belanja untuk pegawai. Nah ini yang kita perlu sinkronisasi
untuk perlu komunikasi kepada pemerintah pusat terkait dengan solusi-solusi seperti itu. Dan sampai hari ini masih berjalan. Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Oke, insya Allah masih bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke, nah mungkin masih ada beberapa lagi pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Rizky, tapi kita tahan dulu perbincangan kita pada segmen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Bob Mie Cafe hadir di kota Kendari dengan konsep yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga harga yang ramah di kantong. Dengan berbagai pilihan menu Nusantara, Bob Mie Cafe menghadirkan pengalaman kuliner yang lezat dan terjangkau untuk semua kalangan. Saya pengen kota Kendari itu tahu ya, dari Bob Mie Cafe itu bukan hanya untuk dilihat dari interiornya ya, tempatnya yang nyaman, tapi dengan harganya juga bermasyarakat gitu, dengan standar, tidak akan menguras kantong. Dan dengan banyak menu-menu Nusantara ya, dari kayak ayam bakar bumbu Bali, kita ada bestsellernya iga bakar ya, ada sup iga ya, selain dari menu Bob Mie. Nikmati berbagai hidangan khas seperti ayam bakar bumbu Bali, iga bakar, dan sup iga, serta aneka varian mie spesial Bob Mie, mulai dari Bob Mie pedas, mie pangsit katsu, hingga beef loaf pangsit. Ya, semoga Bob Mie itu bisa tambah maju ya, jaya, bisa buka cabang lagi di kota Kendari atau di tempat lainnya. Kedepan, Bob Mie Cafe berencana untuk terus berkembang dan membuka cabang baru agar semakin banyak masyarakat Kendari yang bisa menikmati sajian khas kami. Bob Mie Cafe, lezatnya kuliner Nusantara dalam satu tempat. James Honey, brand lokal populer di seluruh Indonesia. Harga di bawah 200.000, kualitas premium, model trendy, dan up to date. Nama saya Neneng Kurnianingsih Priadi. Saya di sini selaku manajer. Di sini kami menjual ada produk jam tangan, ada tas cewek, tas cowok, backpack juga ada. Terus kita ada juga heels dan ada juga sandal. Juga ada dompet juga. Kalau kisaran harga, kalau dompet itu ada yang harga 19.000 sampai 115.000. Kalau tas itu mulai dari harga 108.000 sampai 245.000. Di sini kami lagi ada diskon sale Ramadan. Jadi dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Itu ada beberapa diskon, ada yang serba 159.000, 149.000 dan ada yang 88.000. Spesial Ramadan. Nikmati diskon menarik mulai dari 88.000 hingga 159.000 rupiah. Berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Maret 2025. James Honey Sultra, sini nih, bagusnya Muraji. Nama lengkap itu Kadri Triwahyuli, dipanggil Ririn, makanya kenapa itu hits Rin. Saya sama suami berinisiatif buka warung makan, rumah makan lah istilahnya. Yang konsepnya itu dia tradisional, modern, nyaman, jadi kita bisa makan tapi suasana rumah tetap ada. Kita pengen punya rumah makan itu yang bisa bawa keluarga, nyaman, makanannya juga kita santai, rileks, makannya tidak tegang begitu, jadi kayak berasa makan di rumah. Sinonggi itu kita paketnya ada semua,
pokea juga ada, dan itu kan hanya ada di Sulawesi Tenggara ya kalau pokea ya. Kalau seafood kerang-kerang itu mungkin banyak di luar, tapi kalau pokea itu hanya ada di Kendari. Menu umumnya itu kita ada nasi goreng, terus ada yang bestseller juga itu buncis telur asin. Itu insya Allah sih sejauh ini pas kita dari awal launching untuk bikin menu itu peminatnya luar biasa. Untuk Ramadan sendiri itu dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Kita sudah mulai open order di situ. Tapi kita ada free takjil untuk spesial Ramadan bagi yang makan di tempat. Itu free takjil. Jadi sekarang itu ada Grab. Kita masuk di aplikasi Grab bisa. Di sosial media itu bisa di Instagram, Facebook. Kita juga ada nomor admin ya, bisa dihubungi. Nomor saya pun juga bisa, sudah banyak yang di-share. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang bisa datang, customer semakin rame, dan semakin banyak tenaga kerja yang bisa saya hire di kedua tempat ini. Setidaknya mungkin tidak mengurangi pengangguran, tapi bisa membantu orang-orang yang ingin bekerja dengan kami begitu. Teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak. Terima kasih juga sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Mek TV, sahabat informasi Anda. Sebuah statement yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Meja Demokrasi kembali hadir berkiprah dalam dunia politik. Tetapi kenapa kemudian perempuan harus melakukan langkah politiknya? Kita berdiskusi, terus mengikuti program acara dari Mek TV. Saya Nisrina Hamid, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, masih di Bincang Kita dan masih bersama Pak Reski ini tentunya. Nah Pak, kita kan akhir-akhir ini sudah sering mendapatkan isu-isu masalah prioritas ya Pak ya. Nah terus Pak, sejauh ini nih menurut Bapak apa saja isu prioritas yang menurut DPRD ini perlu segera ditangani oleh pemerintahan baru sendiri nih Pak, silakan. Tadi di segmen awal sebenarnya saya sudah sampaikan ada beberapa hal prioritas yang harus menjadi perhatian ya ke depan pemerintah Kota Kendari. Banjir, kemudian persampahan, kemudian pelayanan publik pastinya ini tetap harus ditingkatkan. Karena wilayah perkotaan yang masih berkembang seperti ini pastinya banyak urusan-urusan masyarakat yang kemudian bahkan kalau saya boleh bilang hampir di beberapa kabupaten tetangga kita masyarakatnya beraktivitas di sana tapi sebenarnya bertempat tinggal di Kota Kendari. Memang pelayanan menjadi salah satu hak dasar yang kemudian kita harus jaminkan kepada masyarakat kita sehingga tidak ada masalah pelayanan. Banjir pastinya itu juga bagian dari pelayanan. Bagaimana pemerintah Kota Kendari ke depan ini bersiap dengan solusi-solusi yang kemudian bisa membawa Kota Kendari tidak banjir lagi sampai dengan persampahan. Itu yang paling penting. Jadi masalah itu sih yang hari ini lagi benar-benar existing di lapangan. Benar-benar harus segera diselesaikan. Ya, DPR juga tidak bisa hanya mengatakan dari arah belakang kantor, kami juga insya Allah akan turun ikut serta bagaimana mengawasi dari kinerja dari teman-teman dinas pemerintah Kota Kendari. Oke, nah sejauh ini nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri sebagai DPRD ya Pak ya, progres atau perkembangan dari permasalahan yang kita hadapi sekarang mungkin contohnya banjir dan sampah ini seperti apa? Apakah ada peningkatan atau seperti apa nih Pak? Ya, bicara persampahan pastinya karena populasi kita ikut naik dari waktu ke waktu. Saya ingat sekali 5 tahun lalu kita itu baru di angka 290.000 sekian populasi. Sekarang sudah ada di angka 350-an ribu sekian. Artinya ada sekitar hampir 20% sekian yang bertambah di Kota Kendari dan ini masih terus bertambah, Mbak. Ini akibat dari
teman-teman di kabupaten, teman-teman di kota lain, kemudian berpindah di Kota Kendari mencari mungkin penghasilan dan lain sebagainya, dan akhirnya berkeluarga di sini. Akhirnya bertempat tinggal menjadi masyarakat Kota Kendari. Yang kalau saya boleh bilang persampahan pastinya juga ikut akan naik karena produksi dari populasinya pasti mengikut. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Kalau dikatakan bagaimana solusinya, kemarin kita sudah diskusi, bahkan saya sudah ketemu Pak Wakil Wali Kota, cukup luar biasa juga pada waktu itu ketemunya. Beliau menyampaikan, saya tiap hari bahkan hari ini di hadapan meja saya, dia sampai perlihatkan di hadapan meja saya sudah hafal tugas kebersihan di masing-masing kelurahan. Dan tiap pagi saya keliling untuk bagaimana mendelegasikan tugas-tugas dari pemerintahan kota sampai langsung dengan terjun mereka, langsung ya, sampai dengan kesejahteraan mereka. Saya bilang itu sangat luar biasa. Tinggal ditambahkan nanti sistemasi. Sistemasi apa yang kami maksud? Hari ini teman-teman camat dan lurah ini cuman melaksanakan pelayanan di balik meja. Kami menginginkan ke depan camat dan lurah ini menjadi pialang terdepan dari pemerintahan kota melihat dari masalah-masalah yang ada di tingkat kecamatan dan kelurahan. Salah satunya persampahan. Saya pikir kalau lurah menjadi penanggung jawab di masing-masing kelurahan, melihat persampahan, tiap hari mereka keliling dan lain sebagainya, saya pikir tidak ada lagi sampah. Fasilitas kita sudah sediakan di tingkat kelurahan, kemudian sistemasinya jelas, di mana pembuangan sampah akhir, kemudian lurah pendelegasiannya ya kira-kira menjadi kadis DLHK di tingkat kelurahan lah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi saya pikir ketika sistemasi itu dilakukan dengan baik, kita tinggal berbicara bagaimana meningkatkan fasilitas ke depan, sehingga tidak ada lagi masalah di sana sudah mau diangkut sampah, di sini lagi diangkut tidak ada truk yang mau ke sana, ya kita tambah lagi truknya. Tapi yang paling penting hari ini sistemasinya. Sistemasinya ya Pak ya. Sama dengan banjir. Banjir kemarin juga kita diskusi hulu ke hilir. Kita ada beberapa kali ya yang perlu kita kendalikan. Kendalikan bukan airnya, kendalikan tapi sedimentasi, sampahnya dari atas dan lain sebagainya. Kita butuh filterasi, kemudian air yang masuk ini kita perlu kendalikan, membuangnya kemana, resapannya kemana, itu aja sih Mbak. Ketika itu dilakukan, pembenahan drainase, pembenahan hulu, kali-kali kita kemudian masuknya di perkotaan seperti apa, kemudian titik-titik rawan banjir ini bagaimana kita kendalikan, karena jujur saja, contoh kasus. Tadi saya sudah cerita MTQ. MTQ itu saya selalu bilang hanya saya takut viral lagi tuh nanti. Tapi saya jujur saja MTQ itu tergenang. Harusnya wilayah tergenang itu tinggal kita analisa kenapa dia tergenang, bagaimana kondisi di sana. Jangan sampai persoalan elevasi saja yang kemudian harusnya dia langsung membuang ke teluk, tapi akhirnya tidak bisa membuang ke teluk karena elevasinya lebih tinggi ke teluk daripada yang tergenang. Hal-hal inilah yang perlu kita analisa lebih lanjut. Kemarin kita sudah bincang dengan pimpinan, Pak Ketua dan teman-teman lain. Kita menyampaikan sepertinya kita ke depan harus mendorong yang namanya perencanaan keseluruhan dari drainase perkotaan, dari hulu ke hilir, sehingga pemerintahan ke depan itu yang saya maksud. Sistemasi lah yang harus kita wariskan. Sehingga ke depan kalau orang mau buat drainase tidak bisa sembarangan lagi, harus ikut dari perencanaan yang ada. Hari ini kan kalau saya boleh bilang Mbak, mohon maaf, ada proyek provinsi masuk di Kota Kendari. Harusnya di situ tipe 90 atau tipe 120, dia bikin tipe 60. Akhirnya tidak akan bisa mendistribusi air dengan baik ketika debitnya sedang besar. Nah, kita perlu ke depan ini kita akan mendorong kepada pemerintah kota melakukan perencanaan secara keseluruhan komprehensif di satu Kota Kendari, di mana ada hulu dan hilir. Hulu dan hilir tidak hanya itu, ada titik-titik resapan di mana apalagi namanya kolam retensi yang akan kita bangun, kemudian sampai dengan perencanaan drainase, di sini cocoknya drainase tipe apa dan lain sebagainya, sehingga ke depan perencanaan itulah siapapun yang membangun, baik itu swasta maupun pemerintah, provinsi, kota dan lain-lain, ini harus mengacunya kepada perencanaan tersebut, sehingga delegasi sistemasi ke depan ini menjadi baik dan menjadi hadiah untuk pemerintahan ke depan. Hari ini kan kita keterbatasan anggaran ya, tidak mungkin kita selesaikan semuanya. Yang paling penting di beberapa titik rawan banjir, tapi saya pun meyakini di kemudian hari masalah ini tidak akan hanya itu. Pasti akan ada beberapa kawasan yang bisa saja terdampak banjir. Contoh, Mbak, hari ini dulu di 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu tidak banyak pembangunan perumahan.
Saya tidak bilang pembangunan perumahan ini buruk ya, tidak. Mungkin akan membantu dari penyediaan pemukiman untuk masyarakat yang representasi, tapi pasti punya masalah. Masalahnya apa? Nah, zonasi kita pada waktu itu masih jadi, bukan zonasi, daerah kita waktu itu masih jadi daerah resapan karena masih tumbuhan, pohon, rumput dan lain sebagainya. Bisa menjadi daerah, sekarang sudah tidak, karena sudah menjadi daerah terbangun. Bukan salah developer juga, karena Perda RT RW kita mengizinkan itu. Maka kalau saya boleh bilang sistemasilah yang harus didelegasikan, sehingga ke depan ketika perencanaan RT RW sudah ada, kita turunkan RDTRK sampai dengan RDTR sampai dengan RDTRK, ini bisa menjawab dari persoalan-persoalan kawasan, drainase, sempadan, kemudian bagaimana sistemasi mereka membangun dan sebagainya. Itu kira-kira. Oke. Nah, kan kita melihat juga ini permasalahan banjir belum 100% istilahnya terlaksanakan ya Pak ya, masih banyak korban lah istilahnya. Nah, terus bagi para korban banjir sendiri nih Pak, apakah ada istilahnya bantuan dari pemerintah sendiri dalam setiap bencana banjir yang datang itu seperti apa? Itu pasti ya, apalagi kondisi perkotaan hari ini, kalau saya boleh bilang swasta luar biasa juga sangat membantu. Besar ibanya, Mbak. Tidak hanya pemerintah kota. Saya pikir salah juga kalau saya bilang pemerintah kota yang selalu hadir, tidak juga. Swasta banyak sekali Mbak, bahkan ada beberapa. Saya masih ingat sebelum pilkada, waktu itu kalau tidak salah masih 1 tahun kalau tidak salah sebelum pilkada, kita kena dampak banjir yang luar biasa. Sampai pembangunan posko di mana-mana ya. Saya masih ingat di Kendari Barat, waktu itu saya pergi tengah malam untuk mengecek bagaimana distribusi bantuan dan lain sebagainya. Ternyata kalau saya boleh lihat, antara bantuan pemerintah dengan swasta hampir sama. Hampir sama ya Pak ya? Secara personal Mbak. Dan ya ini bentuk daripada kerjasama, saya pikir dari pemerintah dengan masyarakat sekitar. Pasti Mbak, tetap ada bantuan, hanya kan pemerintah pasti tetap merasa kurang dengan kondisi itu. Apalagi kami ya, kami ikut bertanggung jawab dengan kondisi itu. Kita tidak hanya berpikir kita, bawa beras, bawa minyak, bawa makanan, mie dan lain sebagainya, itu sudah cukup. Mereka harus tidur yang tadinya di kasur menjadi di lantai. Saya lihat sendiri itu Mbak waktu itu. Ya itulah yang menjadi kesedihan kita ya semua. Mudah-mudahan itu bisa kita selesaikan kemudian hari. Oke, luar biasa. Nah selanjutnya nih Pak, bagaimana nih Pak mekanisme DPRD sendiri dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada awal masa pemerintahan yang baru sendiri nih Pak? Gimana? Bagaimana mekanisme DPRD dalam menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada awal masa pemerintahan yang baru sendiri? Kalau ditanya aspirasi, kita kan punya ruang-ruang itu ya Mbak ya, ruang-ruang reses, kita turun ke lapangan. Bahkan kalau saya bilang ruang kita tidak hanya reses, kita pun juga tiap hari ini sudah didelegasikan oleh masyarakat untuk selalu turun dan melihat persoalan masyarakat. Dan ini pasti kita tuangkan kepada rapat-rapat kerja kita di tingkat komisi, kemudian lanjut di rapat anggaran, kemudian lanjut kepada rapat evaluasi kinerja pemerintah. Ya kira-kira di ruang-ruang itu kita bisa sampaikan dan turut andil bagaimana menyiapkan pembangunan yang selaras dengan keinginan masyarakat. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kan ini bukan cuma hanya kerja pemerintah ya, tentunya kita harus bekerja sama juga dengan masyarakat untuk istilahnya berbenah lah dari masalah-masalah yang dihadapi khususnya mungkin di Kota Kendari. Nah, terus Pak, sebenarnya apa sih Pak pesan Bapak ini kepada masyarakat Kota Kendari terkait peran DPRD dan harapan ke depan dalam mengawal pemerintahan yang baru ini Pak, dalam menghadapi masalah-masalah kita saat ini nih Pak? Pastinya satu ya, karena hari ini di masyarakat juga mudah-mudahan sudah tidak ada kotak mengkotakkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kami berharap pun juga di DPR, karena kami saja perwakilan masyarakat dari seluruh dapil, kecamatan, kelurahan, ini juga sudah mengkondisikan dan melupakan dari kondisi-kondisi pilkada. Kita harus bersatu padu untuk mendukung pemerintahan hari ini. Karena apa yang dilakukan pemerintahan hari ini kami yakini pasti akan membawa kebaikan kepada masyarakat Kota Kendari ke depan, sehingga penting saya pikir Mbak, apalagi kondisi kondisi perkotaan hari ini yang baru mau berkembang, kita butuh partisipasi seluruh masyarakat. Siapa yang bisa mengawasi persampahan? Tidak hanya pemerintah, masyarakat pun juga.
ruang-ruang pengaduannya sudah ada. Kami pun juga di DPR siap 1 kali 24 jam untuk menerima aduan itu. Masalah banjir, bantuan sosial, kondisi ekonomi, peribadatan dan lain sebagainya, kami siap 1 kali 24 jam. Mungkin kecuali kita ketidurannya. Kalau di sisi yang lain kita akan siap. Nah, kami berharap semua masyarakat hari ini, dan kami yakini mudah-mudahan sudah tidak ada nomor 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5. Kami meyakini cuma ada satu pemerintahan yang kemudian kita harus dorong secara bersama sehingga bisa berhasil selama 5 tahun ke depan. Keberhasilan itu pasti membawa dampak dan efek yang baik untuk kita. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan sudah tidak ada banjir, tidak ada persoalan, mohon maaf tadi saya lupa, masalah utama hari ini air bersih, tidak ada lagi persoalan air bersih, tidak ada lagi persoalan persampahan. Yang menjadi persoalan dasar harusnya kehidupan masyarakat yang harus dijamin hari ini oleh negara. Negara siapa hari ini? Pemerintah daerah, pemerintah Kota Kendari, DPR, dan stakeholder lain. Kami berharap juga masyarakat ikut membantu kita mendorong bagaimana aktivasi pemerintah, kebijakan pemerintah ini ikut didorong dan didukung. Iya, betul sekali. Persampahan ikut dicek, sudah bagus tidak? Pengelolaan persampahan di tingkat kelurahan dan kecamatan sudah bagus tidak? Air bersih kita, bagaimana kondisi PDAM kita, dilaporkan, disampaikan. Kita butuh mata, telinga, dan pikiran yang banyak untuk membangun Kota Kendari. Tidak hanya bisa 35 anggota DPR, tidak hanya bisa 2 orang pemerintah kota, wali kota, wakil wali kota. Semua manusia, semua kalangan, semua sektoral harus mendukung daripada kemajuan Kota Kendari, karena kita juga yang tinggal di Kota Kendari. Itu kira-kira. Oke. Apalagi mungkin pemerintah sudah menyiapkan fasilitas yang baik, yang bagus ya Pak ya, dan sebisa mungkin kita sebagai masyarakat menggunakan juga dengan baik ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih Pak, apa komitmen pribadi Bapak sendiri ini sebagai wakil Ketua 1 DPRD Kota Kendari dalam memastikan DPRD tetap menjadi lembaga yang pro rakyat nih Pak? Silakan. Saya pikir ini tidak hanya komitmen saya, komitmen dari semua anggota DPR Kota Kendari, terkhusus kelembagaan kami. Tapi kalau ditanya komitmen kami, insya Allah kami terus berjuang. Bahkan kemarin kami juga disampaikan, jangan sampai ada aspirasi kemudian kami tidak bisa sahuti. Insya Allah setiap jam kantor, bahkan tidak hanya jam kantor, staf kami juga masih ada di kantor, jam-jam libur, bahkan siap ditelepon 1 kali 24 jam. Penyampaian aspirasi pun juga tidak hanya di kantor, bisa di rumah kami pun juga bisa. Karena kami sudah menjadi miliknya publik, miliknya rakyat. Kemudian untuk menjaga kondisi dan sistemasi ke depan, kami yakini kami berada di DPR ini bukan jabatan personal, tapi jabatan yang diamanatkan. Jadi ketika kita berbicara amanat, berarti ada tanggung jawab sosial yang perlu kita dengar dan sahuti selalu. Itulah yang menjadi komitmen kami dari hari ini sampai ke depan. Kita pun juga ada di DPR, itu bukan karena keinginan personal, tapi keinginan banyak manusia. Karena kalau keinginan personal berarti cuma satu suara kita, Mbak. Tapi alhamdulillah dalam setiap pemilihan pasti ada suara-suara yang mendukung. Suara-suara itulah yang kami menganggap ini mewakili dari masyarakat Kota Kendari pada umumnya. Oke, ini kita cari solusinya sama-sama ya Pak ya. Jadi butuh kerjasama juga antara masyarakat dan pemerintah sendiri. Oke. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Rizky. Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya mampir ke Media Kendari TV, banyak sharing-sharing tentang tema kita pada segmen kali ini. Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak ya. Oke. Nah, pemirsa, tetap saksikan bincang kita pada segmen-segmen selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Saya Maya Andini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.